Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin Syafruddin, kelas manajemen 4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang penganggaran dari mata kuliah akuntansi. Penganggaran atau budgeting merupakan suatu proses perencanaan dan pengendalian kegiatan operasi perusahaan yang dinyatakan dalam satuan kegiatan dan satuan uang untuk memproyeksikan operasi perusahaan dalam proyeksi laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca, dan perubahan modal, serta aliran kas. Penganggaran, perencanaan, dan pengendalian tersebut mencakup pengembangan dan aplikasi dari tujuan perusahaan, spesifikasi tujuan perusahaan, pengembangan strategi, perencanaan laba jangka pendek. A. Deskripsi anggaran. Anggaran adalah suatu perencanaan yang dinyatakan secara kuantitatif, umumnya dalam bentuk satuan uang dan disusun secara sistematis dalam jangka waktu tertentu. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi masa mendatang. Anggaran juga seringkali disebut dengan rencana keuangan. Adapun pokok penyusunan anggaran: yang pertama, memperbaiki rencana strategi organisasi. Yang kedua, mengkoordinasikan aktivitas sebagai bagian organisasi. Yang ketiga, menyerahkan tanggung jawab kepada manajer, memberikan otoritas besarnya biaya yang boleh dikeluarkan, dan memberikan umpan balik kepada manajer kinerja mereka. 4. Sebagai perjanjian atau komitmen yang merupakan dasar mengevaluasi kinerja manajer sesungguhnya. B. Perencanaan dan pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian juga berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, memotivasi, dan mengevaluasi prestasi. Kenis 1979. Penyusunan anggaran dilakukan baik oleh organisasi yang berorientasi mencari keuntungan atau organisasi yang berorientasi tidak semata-mata mencari keuntungan. Organisasi nirlaba. Dalam menyusun anggaran, manajer harus mempertimbangkan kemungkinan perubahan kondisi pada masa yang akan datang dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadapi perubahan kondisi tersebut, sehingga dalam penyusunan anggaran pimpinan puncak perlu melibatkan bawahan agar anggaran yang disusun dapat mempresentasikan kebutuhan dan kepentingan baik atasan atau bawahan. Adapun tujuan pokok penyusunan anggaran Anthony et al. 1992 adalah memperbaiki rencana strategis organisasi, mengkoordinasikan aktivitas berbagai bagian organisasi, menyerahkan tanggung jawab kepada manajer, memberikan otoritas besarnya biaya yang boleh dikeluarkan, dan memberikan umpan balik kepada manajer atas kinerja mereka. Sebagai perjanjian atau komitmen yang merupakan dasar mengevaluasi manajer sesungguhnya. Perencanaan, planning. Anggaran merupakan komponen utama dari perencanaan, yaitu rencana keuangan untuk masa depan. Anggaran membuat tujuan dan tindakan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sebelum menyusun anggaran, organisasi terlebih dahulu mengembangkan suatu rencana strategis atau strategic plan, mengidentifikasi strategi aktivitas dan operasi jangka panjang untuk pencapaian tujuan-tujuan tersebut yang menjadi dasar penyusunan anggaran. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara anggaran dan rencana strategis sebuah organisasi bisnis. Perencanaan bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada manajemen dalam mengambil keputusan yang bersifat operasional. Yang selanjutnya ada pengendalian atau controlling. Pengendalian manajemen merupakan alat bagi para manajer yang menggunakannya dalam interaksi di antara mereka dengan bawahan. Pengendalian manajemen sebagai suatu sistem terdiri dari struktur pengendalian manajemen dan proses pengendalian manajemen. Struktur pengendalian manajemen adalah unsur-unsur yang membentuk sistem pengendalian manajemen yang terdiri atas pusat-pusat pertanggungjawaban dan ukuran prestasi. Sedangkan proses pengendalian manajemen adalah serangkaian kegiatan dalam pengendalian manajemen atau proses bekerjanya pengendalian manajemen yang terdiri dari penyusunan program,
penyusunan anggaran, pelaksanaan pengukur, dan pelapor analisis. Halim 1997. C. Aspek-aspek penganggaran. Pentingnya anggaran ini, Kenny 1979 mengungkapkan berbagai aspek penganggaran yang sering menjadi objek penelitian, yaitu 1. Partisipasi penganggaran atau budgetary participation. Kedua, kejelasan sasaran anggaran atau budget goal clarity. Ketiga, umpan balik berdasarkan anggaran, budgetary feedback. Keempat, ada evaluasi kinerja berdasarkan anggaran atau budgetary evaluation. Yang kelima, tingkat kesulitan sasaran anggaran atau budget goal difficulty. Dari 5 aspek penganggaran tersebut, 2 aspek penganggaran yaitu partisipasi anggaran dan evaluasi kinerja berdasar anggaran. Kedua aspek tersebut sering diteliti, misalnya Darlis 2000, penelitian tentang analisis pengaruh komitmen organisasional dan ketidakpastian lingkungan terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran. D. Anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel budget merupakan anggaran yang menyesuaikan pendapatan dan beban dengan jumlah output aktual yang dicapai. Perusahaan biasanya membuat anggaran fleksibel pada akhir suatu periode ketika total pekerjaan yang diselesaikan atau output aktual yang dicapai selama periode tersebut diketahui. Anggaran fleksibel berbeda dengan anggaran induk dalam jumlah unit output yang dianggarkan. Faktor-faktor lain seperti harga jual per unit dan biaya variabel per unit adalah sama antara anggaran fleksibel dengan anggaran induk, kecuali tingkat operasi aktual jauh berbeda dengan tingkat operasi yang direncanakan, dan perusahaan tersebut memiliki waktu untuk menyesuaikan tingkat operasinya. Anggaran lain. Computer Based Financial Planning Model. Financial Planning Model adalah gambaran matematika daripada hubungan di antara aktivitas operasi, aktivitas keuangan, dan faktor lainnya yang mempengaruhi master budget. Misalkan, apabila ada perubahan anggaran kuantitas unit terjual, maka software komputer tersebut dapat menghitung anggaran biaya produksi atas produksi tersebut. Dengan kata lain, software komputer memiliki analisis yang sensitif untuk membantu para manajer dalam merencanakan menganggarkan kegiatan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.